Dalam konteks bimbingan dan konseling saat ini, para profesional dituntut untuk tidak hanya memiliki pemahaman mendalam tentang teknik konseling, tetapi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip etika yang kuat dalam praktik mereka. Isu-isu kontemporer seperti privasi dan keamanan data konseli semakin mendominasi diskusi di kalangan konselor, terutama dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital. Konselor harus berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadi konseli, terutama ketika menggunakan platform online untuk sesi konseling. Selain itu, tantangan baru muncul dari dampak media sosial terhadap kesehatan mental, di mana konselor perlu memahami bagaimana tekanan sosial, perbandingan diri, dan cyberbullying dapat mempengaruhi kesejahteraan konseli. Oleh karena itu, penting bagi konselor untuk terus memperbarui pengetahuan mereka tentang etika profesional dan isu-isu terkini agar dapat memberikan dukungan yang efektif, sensitif, dan sesuai dengan kebutuhan konseli di zaman yang terus berubah. Etika dalam hubungan konselor-klien. Dalam hal bimbingan dan konseling, menjunjung tinggi standar etika atau prinsip moral selalu menjadi prioritas utama. Menurut pandangan John McLeod, terdapat 4 etika yang penting dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, professional responsibility, yaitu persyaratan bahwa selama proses konseling, seorang konselor bertanggung jawab untuk kliennya dan dirinya sendiri, dengan cara seperti memberikan perhatian penuh kepada kliennya, dan mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan klien, sambil juga memastikan bahwa dia memimpin kehidupan yang sehat, hidup untuk dirinya sendiri. Lalu yang kedua, confidentiality. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, konselor berkewajiban untuk merahasiakan semua informasi klien sesuai dengan prinsip kerahasiaan yang mendasari layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, conveying relevant information to the person in counseling. Ketika klien memiliki hak untuk mengetahui tentang proses konseling dan kualifikasi konselor, biasanya selama tahap peralihan dalam layanan bimbingan dan konseling. Lalu yang terakhir, the counselor influence. Konselor memiliki pengaruh besar dalam konseling. Oleh karena itu, ada berbagai hal yang harus diperhatikan agar tetap efektif. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan pekerjaan profesional yang sesuai dengan makna uraian tentang pemahaman, penanganan, dan juga penyikapan yang meliputi unsur-unsur kognisi, afeksi, dan juga perlakuan konselor terhadap kasus. Pekerjaan ini harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang menjamin efisiensi dan juga efektivitas proses. Di dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling, kaidah-kaidah tersebut dikenal dengan asas-asas bimbingan dan konseling. Apabila asas tersebut diikuti dan juga terselenggara dengan baik, diharapkan proses pelayanan akan mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, apabila asas-asas tersebut dilanggar, dikhawatirkan kegiatan yang terlaksana justru berlawanan dengan tujuan bimbingan dan konseling, bahkan dapat merugikan orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. Dalam era yang terus berkembang ini, bimbingan dan konseling menghadapi berbagai isu kontemporer yang mempengaruhi cara kita memahami dan mendukung individu dalam mengatasi tantangan hidup. Isu-isu seperti kesehatan mental, dampak teknologi, serta keberagaman dan inklusi menjadi semakin relevan. Salah satu isu yang menjadi tantangan adalah penggunaan teknologi dalam bimbingan konseling. Penggunaan teknologi dalam bimbingan konseling membawa berbagai isu kontemporer yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama ada telekonseling. Menurut aksesibilitasnya, telekonseling memungkinkan klien yang berada di lokasi terpencil atau yang memiliki keterbatasan mobilitas untuk mendapatkan layanan. Namun tidak semua individu memiliki akses yang sama ke teknologi dan internet. Yang kedua, privasi dan kerahasiaan. Menurut keamanan datanya, penggunaan platform online untuk konseling menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan data pribadi klien. Konselor harus memastikan bahwa informasi klien dilindungi dari kebocoran atau penyalahgunaan.
Yang ketiga, etika dalam konseling daring. Konselor perlu mengikuti standar etika yang sama dalam konseling tatap muka dan daring. Ini mencakup persetujuan yang diinformasikan dan batasan profesional. Selanjutnya, dampak teknologi pada kesehatan mental. Ketergantungan pada teknologi dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, seperti kecemasan atau depresi. Konselor perlu membantu klien mengelola waktu dan interaksi mereka dengan teknologi. Terakhir, kualitas layanan. Efektivitas konseling daring dibandingkan dengan konseling tatap muka masih menjadi isu yang perlu diteliti lebih lanjut. Konselor harus terus mengevaluasi yang mengadaptasi pendekatan mereka. Penggunaan teknologi dalam bimbingan dan konseling menawarkan banyak peluang, tetapi juga menimbulkan tantangan yang kompleks. Konselor perlu terus belajar dan beradaptasi untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan klien di era digital ini. Kesimpulan dari materi kami adalah etika dan isu-isu kontemporer dalam bimbingan konseling menekankan bahwa etika merupakan landasan penting dalam praktik bimbingan dan konseling. Konselor harus menjalankan profesinya dengan integritas, menghormati privasi klien, dan menjaga kerahasiaan informasi. Selain itu, isu-isu kontemporer seperti keberagaman budaya, kesehatan mental, dan dampak teknologi sangat mempengaruhi proses bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, konselor perlu peka terhadap isu-isu ini agar dapat memberikan layanan yang relevan dan efektif. Konselor juga dituntut untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, baik dalam aspek etika maupun dalam menghadapi isu-isu terbaru. Pendidikan berkelanjutan dan pelatihan menjadi sangat penting. Selain melayani individu, konselor memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi pada kesejahteraan komunitas, termasuk advokasi untuk isu-isu yang mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan budaya sangat diperlukan untuk memberikan dukungan yang menyeluruh kepada klien. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika serta mengatasi isu-isu kontemporer, bimbingan dan konseling dapat menjadi lebih efektif dan relevan dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh individu dan masyarakat saat ini.